Orang yang sedang kamu tunggu minta maaf ke kamu ini guys, sebenarnya subconsciously menyadari kesalahannya. Dan aku lihat ada romance di antara kalian berdua. Queen of Cups tadi dari sisi kamu, King of Cups dari sisi dia, atau bisa jadi vice versa ya. Yang jelas ada iming-iming yang besar yang dia tawarkan ke kamu di awal-awal. Dan aku rasa guys, dia memang serius mengatakannya ke kamu, tapi terjadi perubahan skenario guys di antara 1 sampai dengan 6 bulan terakhir yang berkaitan dengan penolakan dari pihak luar. Yang aku lihat di sini adalah keluarganya mengenai hubungan kalian berdua. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading maaf tak terungkap untuk bulan November 2024 untuk kedua belas zodiak sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Oke. Kamu sedang menunggu maaf dari seseorang saat ini guys, tapi dia kok masih belum minta maaf ya Reina? Itu dia yang mau kita cari tahu. Alasannya kenapa dia masih belum. Lagian kenapa sih lu nunggu-nunggu banget maaf dari seseorang? Gak penting guys. Dia minta maaf atau gak minta maaf, lu bisa maafin dia, oke? Dia minta maaf atau gak minta maaf, lu pun tetap bisa gak maafin dia. Jadi sebenarnya gak penting guys ungkapan permohonan maaf dari seseorang. Tapi kan ini selalu bikin kamu penasaran kan? Kok tega-teganya dia udah memperlakukan aku seperti itu, tapi dia kok gak bisa menunjukkan kesan bersalah ya Ray? Kok nggak ada tanda-tanda kalau dia itu menyadari kesalahannya? Kok sampai sekarang cocotnya itu masih belum ngomong ke gua kalau dia bersalah dan minta maaf ke gua? Nah, mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini guys, mendengarkan pesan ini, kamu bisa mendapatkan manfaat yang kamu perlukan, terutama mengenai si cecungu ini, kenapa dia masih belum minta maaf sama kamu. Karena memang maaf itu penting sekali bagimu ya, ungkapan permintaan maaf itu penting sekali bagimu. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Nggak semua orang yang sedang menunggu permohonan maaf dari seseorang saat ini akan merasa resonate dengan apa yang sebentar lagi aku sampaikan, oke? Aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini. 6 kartu pertama yang di cross nanti akan menceritakan kisah dia guys saat ini, sambil kamu menunggu dia meminta maaf apa yang terjadi pada hidupnya. Apakah dia lagi kena karma guys, atau dia benar-benar 100% lupa kalau dia sudah pernah berbuat salah sama kamu, pernah menyakiti kamu. Atau bisa jadi memang dia ngerasa nggak bersalah sama sekali. Nah itu guys yang paling fatal tuh. Karena banyak orang yang salah tapi merasa dirinya nggak bersalah, ya nggak sih? Oke, dan kemudian nanti kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe tentang bagaimana caranya kamu bersikap menghadapi orang yang tidak mau minta maaf ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan dicat ke tetangga sebelah kamu. Nggak, dicat ke aku tentunya ya. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu. Tapi kalau aku balas chat itu malam, lama guys ya, jadi mohon sabar menunggu, oke? Yuk kita mulai dari oracle dulu, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. All zodiac sign trust to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Maaf tak terungkap di bulan November 2024. Terima kasih. Tes 1 2 tes dicoba, tes dicoba, tes dicoba. Oke. Apa tuh? Bokap gue tuh bersin guys. Oke. Oke, ada kisah romance di sini. Berarti permohonan maaf ini berkaitan dengan romance-romansan, atau bisa jadi dia lagi sibuk romance-romansan guys. Karena ini seperti The Two of Cups aku lihat. Cium sana, cium enggak. Romance yang muncul di sini ya. Jadi ada perasaan hati, ada sayang, ada cinta, ada care, peduli di sini. Dan ini The Two of Cups guys. The Two of Cups. Iya. Kok kayak embrio ya? Kayak kehamilan di awal-awal, iya gak sih? Pelajaran biologi SMP ya nggak guys? Ini kan bentuk-bentuk embrio begini nih. Soalnya gue suka banget pelajaran biologi dulu. Oke, ada romance di sini. Kita lihat dulu apa ini yang romance. Diakah yang sedang berromance-romansan dengan yang lain sampai dia lupa minta maaf sama kamu, atau sampai dia nggak sadar kalau dia berbuat salah sama kamu?
Atau bisa jadi memang kalian saat ini sedang romansan ya, masih in relationship. Oke. Yuk kita lihat dulu. Halo. Maaf tak terungkap, maaf tak terungkap. Ye 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 ye. Oke, The Five of Swords orang memang keras kepala guys, degil banget ini ya. Inilah kartu udah tahu salah tapi nggak masih tetap dilakukan. Dia tahu ya guys dia salah, bukan nggak menyadari kesalahan. Dia tahu dia salah. Itulah pemahaman dari The Five of Swords. Even I'm wrong, okay, I will never admit my wrong. I will never admit my fault. Aku nggak akan pernah mengakui kesalahanku atau mengatakan bahwa aku salah. That's the Five of Swords energy. Libra, Gemini, Aquarius energy sini terlihat kuat. Mungkin Gemini guys. Kenapa sebentar ya, tak tunjukin kenapa aku bilang Gemini. Romance. Lihat ini kan duality. It's like the lovers guys. Ya nggak sih? Sama persis. Dan kalau ini ditutup begini, ini mirroring. Itu kan simbol dari Gemini ya. Atau the Two of Cups juga bisa. It doesn't matter. Oke, the Nine of Wands artinya orangnya insecure sekali dan dia di hadapan guys, di depan ya. Jadi kalau ada serangan datang berarti kamu nyerang guys. Kalau ada serangan datang dari kamu dia akan melindungi. Apa yang dilindungi aku nggak tahu. Release katanya di sini. Kemudian the Ten of Cups fokusnya. The Page of Cups. Four of Swords berarti melelahkan sekali ya guys. Yang pernah terjadi di antara kalian berdua ini melelahkan sekali. Oke, the King of Pentacles. Aduh keras kepala banget guys. Gimana ini guys? The Four of Cups. Kemudian the Three of Cups. The Sun, ini 4 kartu yang tegak untuk kamu ya. Eight of Swords datang guys, berarti attachment, melekat. Jadi karena kamu menunggu permohonan maaf dari ini orang, kamu melekat ke dia. Karena kamu menunggu dia minta maaf sama kamu sampai saat ini belum bisa melupakan dia, belum bisa melepaskan dia. Release katanya di sini kartu Center of the Reading. Artinya ini orang udah ndak mau sama kamu guys, tapi kamu kayak nempel terus, begitu deh. Hangman. Kalau Hangman datang temporary block ya, jadi ada yang gak berkembang, gak bergeser di situ-situ aja. Ayo kita lihat dulu. Aku tidak mau berspekulasi. Let me do the Hangman, thank you. Dam dadam dam dam King of Pentacles. Five of Swords lagi-lagi datang. King of Pentacles datang bersama dengan Five of Swords. Aduh, di situ deh semua guys kekeras kepalan itu numpuk ya. Ditambah the Queen of Cups. Di bawahnya Empress. Kayak apa ya? Kayak ada perubahan perasaan di sini guys. Karena the Page of Cups crowningnya, it's like let be just friend. Kayak pengen jadi teman aja. Tapi memang kayaknya dulu datangnya di awal-awal menggebu-gebu ke kamu. Oke, jadi kayak ada yang dimanja-manjakan di sini dengan perasaan, kata-kata manis, ucapan manis, dan kemudian tiba-tiba off, padam. Oke, Center of the Reading. Kemungkinan besar dia memblokir kamu saat ini guys. Oke. Lihat dulu. Ya, Nine of Wands datang lagi, ada pemblokiran di sini. Kemudian Hangman, Hierophant. Oke, mungkin berbicara tentang pernikahan. Oh. Oke. Jadi kayak gini, ada orang yang datang ke kamu di beberapa waktu sebelumnya. Inilah orang yang sedang kita reading ini guys. Orang yang nggak minta maaf menurutmu. Kenapa sih mulutnya ini nggak bisa minta maaf begitu? Dia tuh nawarkan keseriusan ke kamu. Sempat terjadi hubungan yang intens about romance here. Dan kemudian antara 1 sampai dengan 6 bulan terakhir tiba-tiba dingin.
Dah, ketika masih intens tadi itu ada pembicaraan tentang keseriusan guys, kayak misalnya berkenalan dengan keluarga, Ten of Cups, oke? Atau bisa jadi juga kamu itu diiming-imingi akan dinikahi, atau yang pasti deh ada kepastian mengenai hubungan kalian berdua, tapi tiba-tiba minggat guys, kabur. Ini ghosting ini berarti. Nine of Wands datang 2 kali. Kalaupun bukan ghosting artinya masih ada, tapi dia tuh terang-terangan tidak merespon kamu lagi. Jadi one sided keadaan saat ini. Dan kamu kayak kebingungan loh, ini ada apa? Kok jadi begini? Kenapa kamu tidak ngasih penjelasan? Begitu. Emang gak ada penjelasan sih. Gak ada penjelasan. Tapi yang terlihat di recent past adalah kelelahan, the Four of Swords. Jadi kemungkinan besar it doesn't run well, hubungan yang terjadi di antara kalian berdua. Pun dia tidak mau kasih tahu ke kamu ya. Fokus the Ten of Cups. Aduh, ini common banget guys. It's very very common happens. Orang yang kayak yakin banget tiba-tiba dingin, tiba-tiba jadi berubah sikapnya atau nggak yakin lagi, itu biasa banget terjadi ya. The Page of Swords, the Three of Pentacles, the Five of Wands. Jadi sebenarnya karena ini biasa terjadi, masalahnya adalah di kamu guys. Sikap yang seperti ini membuat kamu jadi lemah, membuat kamu jadi kacau balau gitulah intinya ya. Dan ini tanpa kamu sadari, kamu biarkan orang membuat kamu jadi lemah, kamu biarkan orang membuat kamu jadi kacau balau. Sometimes this is lesson guys, pelajaran untuk kamu. Kenapa? Karena manusia berubah. Everything is changing in this universe ya nggak sih? Nggak ada yang begitu-begitu saja selamanya, semuanya berubah. Jadi jangan terlalu takut dengan yang namanya perubahan. Siapa di sini zodiaknya guys? Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius yang paling kuat di sini. Oke, the Three of Pentacles, Page of Swords ditambah the Five of Wands. Di bawahnya ada kartu the Ten of Cups. Beberapa di antara kalian kayaknya tidak disukai keluarganya guys. Ya, beberapa di antara kalian. Jadi mungkin dia sudah sounding ke keluarga dia tentang kamu, dan kemudian ada penolakan. Khususnya untuk yang berkaitan dengan status. Kalau kamu saat ini sudah pernah menikah dan kemudian bertemu dengan dia, lalu dijanjiin macam-macam sama dia, dan itu bikin kamu berbunga-bunga, tiba-tiba dia close off dan menghindari kamu atau bahkan mungkin memblokir kamu, maka peluang terbesar alasan dia menjauh darimu atau jadi nggak jelas lagi ke kamu adalah statusmu. Kalau kamu pernah menikah, khusus untuk single mom atau single dad, karena tadi Empress datang di sini, oke? Dan itu tidak disampaikan ke kamu berarti. Let me do the Page of Cups. Let be just friend. Ini friend zone guys. Beberapa di antara kalian mungkin sudah dikasih tahu sama dia tentang kita nggak bisa lanjutkan hubungan ini, lebih bagus kita berteman saja, dan kalian nggak bisa terima. Lalu mendesak-desak atau menteror, atau mungkin kayak kesannya itu menunjukkan kekecewaan gitu deh, yang membuat ini orang jadi insecure kan. The Nine of Wands guys, itu kartu insecurity. Pemblokiran yang dilakukan orang dalam masa The Seven of Wands dan The Nine of Wands itu karena insecure, karena merasa tidak mampu untuk menghadapi kamu. Kenapa nggak mampu menghadapi kamu? Ya karena memang dia yang salah guys. Karena ini general readingnya, energi banyak orang, banyak kan minta maaf kan? Minta maaf sebenarnya, tapi di awang-awang. Kenapa aku bilang di awang-awang? This is subconscious mind. Subconscious mind itu guys alam bawah sadar. Jadi kemungkinan besar kamu sering mimpiin dia guys, oke, dan melihat dia minta maaf sama kamu, tapi manifestasinya di kehidupan nyata dia tidak pernah minta maaf sama kamu. Jadi ada keinginan atau dalam pikiran ini orang untuk meminta maaf atau mengakui kesalahannya ke kamu, tapi tidak terungkapkan, nggak disampaikan. Kenapa? Karena keras kepala, the Five of Swords. Apakah dia jahat? Enggak. I don't see devil. Keadaan yang tidak memungkinkan. The Six of Wands, the Queen of Swords, the Nine of Pentacles. Dan semakin keras kamu kayak mendekati ini orang gitu untuk menanyakan alasan atau meminta dia apologizing to you, semakin keras dia defensifnya guys. Begitulah kalau kamu melawan the Five of Swords ya. Kamu mungkin akan dikasarin kalau kamu masih tetap lanjutkan di bulan November ini. Kayak menteror ini orang, menuntut pertanggungjawaban dia atas ucapan-ucapannya supaya dia bisa merealisasikan ucapannya begitu. Bisa jadi dia akan berbuat kasar sama kamu ya. Hati-hati dengan Five of Swords energy, karena itu pejuang tangguh guys di titik darah penghabisan. Jadi karena dia pegang sword 3, mungkin salah satu dari sword itu akan diayunkan ke kamu, itulah kekerasan yang aku maksud. Atau bisa jadi kekerasan yang paling menyakitkan hati, apa itu guys? Ya, kekerasan verbal ya. Dia ngomong sesuatu yang akan menyakitkan perasaanmu, menyakitkan sekali bagi perasaanmu.
Tapi yang jelas ada keinginan untuk minta maaf tidak disampaikan ya, karena Knight of Cups datang di crowning. Menurut dia gini, aku sudah memberikan yang terbaik untukmu saat ini. Apa itu? Be friend, friend zone. Artinya kita nggak usah cerita tentang romance lagi, nggak usah cerita tentang kenalan dengan keluarga, nggak usah cerita tentang pertunangan, pernikahan, nggak usah cerita tentang masa depan deh. Kita berteman aja. Nah, aku nggak tahu pertemanan macam apa ini. Apakah pertemanan pakai week-week? Nggak ngerti juga guys. Tapi yang jelas kamu menolak pertemanan ini karena pertemanan tidak terjadi. Begitu ya. Page of Cups datang di crowning. It doesn't real. Fokus target, it doesn't real. Tidak ada pertemanan di antara kalian saat ini, justru malah bentrok. Jadi menurut dia, yang terbaik yang bisa dia tawarkan ke kamu adalah friendship, and you reject the friendship karena kesannya kamu marah banget sama ini orang, lalu dia defensif. Defensifnya dia itu Nine of Wands, dia itu di depan ya guys, beda dengan the Seven of Wands. Kalau Seven of Wands dia sembunyi guys, itulah yang ghosting. Kalau Nine of Wands menghadapi, siap menghadapi kamu. Apa emang lu? Nah itu dia yang bahaya. Oke, let me do the Four of Swords, thank you. Makanya kan gak ada gunanya kan minta-minta orang untuk minta maaf lah, menuntut pertanggungjawaban orang. Ya udah, kalau udah out aja, kenapa sih guys? Eight of Cups, the Moon. Iya, banyak hal yang dia rahasiakan tentang kalian berdua yang tidak dia sampaikan ke kamu, dan majority ini berkaitan dengan approval atau persetujuan dari keluarganya, tidak disampaikan ke kamu. Jadi ini orang guys, don't kill me, I'm just the messenger, okay? Ini orang juga membawa bebannya sendiri dan tidak semua dikasih tahu ke kamu. Tapi karena memang energinya the Five of Swords, dia itu defensif ya. Jadi dia kalau kamu desak-desak pun tidak akan mengatakan yang sebenarnya, justru malah menunjukkan sikap defensifnya tadi atau penolakannya tadi yang I don't know guys, kalau diteruskan bikin kamu rugi katanya. Four of Cups adalah rugi guys, missing opportunity, regret, menyesal ya. Beberapa di antara kalian mungkin merencanakan sesuatu yang bertujuan untuk bikin kapok ini orang. Hati-hati, karena dia King of Pentacles, rencanamu gagal. So, if there is emotion, tell me Ray. Kalau kamu bilang begitu, kartu ini bilang iya. Terpisah King dan Queen of Cups ini. This is special connection. Apakah dia sayang sama aku, Ray? Iya. Tapi boleh nggak berteman saja? Page of Cups. Nggak jadi. Karena ini it doesn't real. Kecuali kamu mau terima pertemanan, kemungkinan besar ini orang akan bisa punya berhubungan lagi denganmu, kamu bisa ngobrol lagi sama dia, kamu bisa berteman lagi, ya gitulah ya. Tapi kelihatannya kamu masih marah banget karena tuntutan kamu tinggi banget. Dan nggak disalahkan juga sih kamunya, kenapa? Karena dia yang sempat menawarkan mengenai keseriusan ini, tapi kemudian tiba-tiba dingin. Ya, manifestasimu adalah kemarahan. Manifestasi ini orang adalah kesedihan. Kemarahanmu itu dari Queen of Cups, karena kamu merasa hatimu, perasaanmu disia-siakan, dan kesedihan dia adalah dari sisi King of Cups-nya, karena terpaksa harus menyia-nyiakan atau mengecewakan kamu gitu deh. Okay, so you don't need to wait for this person apologize to you. Itu tidak akan terjadi selama dalam masa the Five of Swords. Tapi kalau kamu mau berteman saja dengan dia, artinya tidak ada tuntutan lagi apapun ke depannya, just friendship begitu, kemungkinan besar kamu masih bisa berurusan lagi atau berhubungan lagi dengan dia. Semuanya kembali padamu. Tapi kalau kamu masih tetap melakukan apapun yang kamu lakukan saat ini guys, atau merealisasikan apapun rencanamu saat ini yang tujuannya membuat dia kapok atau supaya dia bisa menepati janjinya atau apalah gitu, aku rasa itu nggak akan berhasil. Karena nasihat pertama, kembali lagi, the Four of Swords ya. Dan kalau kamu masih tetap nempel-nempel ke dia gitu ya, masih kayak memikir-mikirkan, mengingat-ingat, the Eight of Swords datang, this is attachment, dan ini nggak enak banget guys di 6 bulan ke depan ini, oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe tentang bagaimana cara menghadapi ini orang, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di special reading maaf tak terungkap untuk bulan November 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.